Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa saya telah memberikan kepada kita semua nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Salawat serta salam malam kita kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam Rabu ini jadwal di teras ngopi itu pembahasan tentang bab suci sekarang ya. Ya pokoknya pembahasan kemarin kitab lah dari hal-hal ibadah yang berurusan dengan suci taharah ya. Itu kepada rekan-rekan di YouTube atau yang menonton, kami mohon bantuannya untuk memberikan subscribe, dukungan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan subscribe-nya ini akan membawakan peningkatan pada channel YouTube kita. Insya Allah juga untuk jamaah kita nih yang tadinya cuma beberapa orang, mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita berkumpul di teras ngopi untuk belajar, mudah-mudahan menambah banyak jamaah kita. Amin ya Allah. Amin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kita Bapak Ustadz Kanji, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dimudahkan dalam urusan-urusannya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina biman hadayt wa hdina biman afayt wa tawallana biman tawallayt wa barik lana bima atayt wa qina bi rahmatika syarra. Pertama-tama puja-puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, yang mana telah memberikan nikmat kepada kita beribu-ribu, berjuta-juta nikmat. Nikmat yang terasa ataupun yang tidak terasa, nikmat yang baru ataupun nikmat yang baru, nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Nikmat yang Allah berikan pada kita itu sangat banyak. Bahkan nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad juga itu adalah nikmat besar, terutama di antara nikmat beribu-ribu nikmat yaitu diberi hidayah dan taufik, itu juga nikmat besar. Karena dengan izin Allah, iroda Allah, kita bisa melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita menuju tempat yang insya Allah yaitu majelis ilmu dengan itu tempat teras kopi, Ngopi teras ngopi. sharing-sharing ya. Dengan malam Ngobrol perkara iman. Perkara iman. Ngobrol perkara iman, ngopi. Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada panutan alam yang mana Nabi kita itu sudah dicap di dalam Al-Quran, yang mempunyai sifat yang bagus, budi pekerti yang luhur. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Semoga kita semuanya bisa meniru
semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin Allah ya Allah. Yang saya hormati para hadirin, rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan ataupun yang kumpul di tempat ini semoga mendapat rahmat Allah, Allah, dan semoga hajat-hajat kita dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita harus ngaji? Karena kalau kita ngaji, kita bisa mengetahui kekurangan dan kesalahan kita khusus dalam ibadah, baik ibadah zohiriyah ataupun ibadah batiniah. Ibadah zohiriyah seperti sholat, wudu, batiniah seperti ibadah yang bangsa hati, sabar, tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam ini, setiap malam Rabu kita akan sedikit mengupas tentang taharah dulu ya, bersuci. Meneruskan hanca yang kemarin baru menjelaskan fardu wudu. Insyaallah pengambilannya dari kitab Fathul Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnanuhu, adapun sunnah-sunnahnya wudu asyaratu asya'a, ada 10 macam, 10 perkara. Kalau fardunya wudu ada 6. Pertama niat ketika membasuh wajah. Yang kedua membasuh wajahnya. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Yang keempat membasuh setengah rambut. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kakinya. Yang keenam tartib. Itu sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Kita akan lanjutkan. Setiap ibadah itu ada yang fardunya, ada yang sunnahnya, ada juga yang makruhnya. Insya Allah pada kali ini kita akan jelaskan sunnah-sunnahnya ketika wudhu. Sunnahnya wudhu itu ada 10. Kenapa kita harus melaksanakan sunnah? Kalau kita mengakui ahli sunnah wal jamaah, itu selalu mencari lebih lah di antara ibadah kita itu. Ada lebihnya. Istilahnya kalau yang fardu mah itu jangan dihitung-hitung. Kita ngambil lebihnya. Karena apa? Setiap yang disunahkan pasti mempunyai faidah. Pasti mempunyai khasiat. Baik itu dalam kesehatan, itu ada khasiatnya. Baik juga di dalam keberkahan. Yang pertama sunnahnya wudhu itu at-tasmiyatu, membaca bismillah. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kullu amrin libalin la yabda'u bi bismillah bahwa aftar la aftar. Setiap sesuatu yang diawali dengan bismillah, apa saja diawali dengan bismillah akan dibarokahkan. Dan sebaliknya sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka seperti hewan tidak ada buntutnya. Oh, badannya bagus, begaru bagus, tapi tidak ada buntutnya misalkan. Dia mengurangi harganya, atau tidak ada kakinya sebelah, jadi ketawar gitu. Sama juga halnya di dalam ibadah. Kalau kita senang dengan Rasul, harus ada buktinya. Senang juga dengan sunnah-sunnahnya. Setiap yang disunahkan itu pasti ada faidah. Dianjurkan membaca bismillah. Ketika kita mengawali aktivitas kita, baik itu kita dalam keseharian ataupun di dalam ibadah, awalilah dengan bismillah. Karena sebagian ulama mengatakan membaca bismillah sebelum wudu hukumnya sunnah. Sebagian lagi ada yang menyebutkan hukumnya wajib.
Karena apa? Setiap ibadah yang diawali dengan bismillah akan mendapatkan kebarokahan dari Allah. Terus apa khasiatnya? Kalau kita sering membaca bismillah, akan diselamatkan daripada tangan kekuasaan malaikat jabaniyah. Karena kan apa? Huruf bismillah itu jumlahnya ada 19. Dan malaikat jabaniyah diciptakan oleh Allah itu garang, tidak ada baiknya. Ya. Kalau kita membaca bismillah akan diselamatkan dari malaikat jabaniyah. Ya, kalau di rawel mah akan diselamatkan dari rawelannya. Ya. Insyaallah. Karena malaikat jabaniyah itu diciptakan oleh Allah, tidak ada senyumnya, garang gitu. Makanya istilahnya judes lah, istilahnya judes. Supaya kita selamat, perbanyak baca bismillah, baik keseharian ataupun di dalam ibadah, awalilah dengan bismillah. Karena bismillah itu menjadi perisai keselamatan dalam ibadah kita. Ada sebagian ulama mengatakan dari hadis Rasul, ketika kita beribadah diawali dengan bismillah, di situ Allah memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, kesempurnaan pula. Makanya ada yang mengatakan kalau misalkan kita mau memotong hewan harus diawali dengan bismillah, artinya menyebut nama Allah, karena hewan tersebut akan ridho. Termasuk air yang kita pakai wudhu, kalau kita baca bismillah, air tersebut akan ridho dipakai bersuci, karena kita akan melakukan ibadah kepada Allah. Jadi bismillah menjadi satu penyelamat di dunia sampai hari kiamat. Sunnah wudhu yang pertama bismillah. Makanya acara ini kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ghuslul kafaini, dan membasuh kedua telapak tangan, ya. Telapak tangan. Sebelum berwudu kita basuh kedua telapak. Qabla idkhaluhuma al-ina, sebelum memasukkan kedua telapak tangan itu ke wadah. Misalkan kita sebelum wudu cuci dulu. Kita yang sebelum berkumur juga itu kan, ya masih ada sesuatu yang menghalangi ya. Dan kita bayangin kalau membasuh setiap anggota-anggota wudu itu, dosanya itu keluar. Kita bayangin itu kehusuan dalam wudu. Jadi sunnahnya membasuh kedua telapak tangan, itu punya sunnah. Wal madmadotu, dan berkumur. Hanya kalau berkumur itu jangan sedikit doang, jadi yang banyak nggak apa-apa. Kumur-kumur, kalau bisa telan sedikit. Nah, Satu tangan apa dua tangan? Hah? Satu apa dua? Satu tangan ya cukup kalau berkumur mah. Kalau dua tangan boleh, satu boleh, bebas. Diambil air secukupnya. Kita ketika berkumur juga membayangkan bahwa dosa yang ada di lisan kita itu keluar dengan air wudhu ya, barokahnya. Wal istinsaku, sunnah wudhu yang ketiga itu memasukkan air ke hidung. Jadi ambil air, menghisap air ke hidung. Yang pertama bismillah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan, yang ketiga menghisap air ke dalam hidung. Itu ada manfaatnya, akan diselamatkan atau dijauhkan daripada penyakit stroke, dijauhkan daripada penyakit stroke. Kalau kita kebiasaan berwudu memasukkan air ke hidung, hisap. Itu juga kalau nggak puasa. Kalau lagi puasa mah boleh ditinggalkan, karena itu sebatas hukumnya sunnah. Kalau yang wajib mah jangan. Berapa tuh?
Bismillah. 1, membasuh kedua telapak tangan. 2, membasuh berkumur. 3, 4, Kaki semua. hidung. Yang kelima, membasuh setengah rambut, walaupun 1 helai rambut itu sah. Walaupun misalkan ini ada air gini, boleh saja. Itu sunnahnya itu wajah wa masu jami rosi, mengusap semua rambut. Nah, kalau yang padunya mah boleh sedikit, tapi kalau kita misalkan ambil air, nah begini, itu kita dapat pahala sunnah. Apalagi kalau disambung dengan doanya, Allahumma harim sya'ri wa basyari alanna. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku daripada api neraka. Berbobot lagi itu. Kita sambil mengambil air, membasuh rambut, Allahumma harim sya'ri wa basyari alanna. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku daripada api neraka. Semoga aja kalau kita lagi berdoa wudhu itu dijabah doa kita. Menjadi satu wasilah keselamatan daripada api neraka. Wa masu udhunaini zahirihima wa batinihima, dan mengusap kedua kuping. Yang keberapa tuh? Yang keenam ya. Mengusap kedua kuping luar dan dalam. Ambil air, diputar. Set. Nah, emang juga rada lama ya begini-gini. Kadang yang simpelnya begini doang. Ya, yang simpel gini doang kalau udah cukup. Dan lebih abdolnya lagi kita ngambil air, diputar. Yang lubang-lubangnya colok semua, tarik ke atas, gitu juga udah dapat pahala sunnah. Apalagi kalau ditambah lagi. Jadi dalamnya kena, luarnya juga kena. Kita bayangin dosa yang ada di telinga, ya dosa yang di telinga itu keluar dengan barokah air wudhu. Karena Nabi itu nanti di hari kiamat akan bangga dengan umatnya yang selalu melakukan wudhu. Karena anggota wudhu umat Nabi Muhammad sewaktu di dunia melakukan wudhu, nanti di yaumil kiamah pada memancarkan cahaya semua, tangannya, mulutnya, matanya, telinganya, semua akan bercahaya. Jadi bisa Nabi membedakan antara umatnya dan umat nabi-nabi yang lain. Jadi memancarkan cahaya. Wa tahlilul lahyatil kasati, dan sunnahnya wudhu itu nyela apa tuh bahasanya? Nyela jenggot yang tebal. Kita sahabat kita, kita sudah basuh muka, tarik ke bawah, tarik kalau jenggotnya panjang, tarik ke bawah, begini.